Baik, kita lanjut terkait dengan STP, segmentasi target dan positioning. Nah, sekarang kita akan diskusikan tentang target ya. Sambil pulang. Segmentasi itu mengelompokkan target, dalam konteks desain adalah target audience ya, yang akan kita reach out, yang akan kita gapai. Itu karakternya seperti apa, kita bisa identifikasi dari situ dulu. Dengan kita mengidentifikasi segmentasi itu, kita akan lebih mudah mencari pendekatan atau kata kunci ya, atau strategi yang lebih relevan untuk bisa menyampaikan pesan itu secara lebih efektif. Tapi segmentasi itu pun masih sangat luas sebetulnya ya. Jadi kalau kita tadi sudah bahas ada demografi, behavioral ya, berdasarkan demografinya, geografisnya, daerah, latar belakang budaya, perilakunya berdasar kebiasaan, juga berdasarkan dari psikografisnya ya. Nah, di situ kita akan masuk ke poin kedua, T, target ya. Target ini saya dapat materinya dari bukunya Philip Kotler ya. Jadi kalau rekan desainer itu sebetulnya kita punya irisan sama marketing, teman-teman. Dan di marketing buku yang fenomenal itu bukunya Philip Kotler ya, atau bukunya Hermawan Kartajaya, yang mana di sana ada orang ahli marketing ini internasional dan lokal ini nasional, itu memberikan pendekatan yang menarik ya, pembahasan dalam bukunya. Kita mulai dari yang Philip Kotler nih ya. Jadi dalam target itu, dalam konteks yang dibicarakan beliau ya, targetnya adalah target konsumen ya, target user, target audience kalau dalam konteks kita, itu berkaitan dengan produk knowledge sebetulnya ya. Jadi dengan kita mengetahui produk knowledge-nya ya, produk knowledge itu adalah wawasan tentang produk itu ya, fiturnya, historisnya, cara pembuatannya, bahan-bahannya, sampai varian-variannya, itu kita bisa tahu di situ, bahkan sampai pembelinya ini untuk siapa, dirancang untuk dibeli siapa. Dalam konteks targeting ini, konteks yang mereka usung memang tentang desain, bisnis produk, tentang marketing ya. Tapi dalam konteks DKV ini juga penting bagi kita untuk mengetahui ya, produk kita itu nge-serve siapa, atau lebih ditarik mundur lagi ya, company-nya itu sebetulnya memiliki brand preferensi ya, target market itu seperti apa, itu bisa kita lihat dari sana. Ada 5 jenis market product specialization ya. Jadi di gambarnya itu ya, di bagannya itu modelnya itu ada, bisa lihat ada 9 kotak grid gitu ya. Kolom ya itu menunjukkan ya market 1, 2, 3, sementara yang ke samping yang horizontal ya, itu menunjukkan produknya. 1, produk 2, produk 3. Jadi anggaplah ada 3 pasar ya, dan ada 3 produk. Yang pertama adalah product segment specialization, yang mana itu berarti specific segmentation ya. Jadi spesifik itu berarti perusahaan itu hanya mengeluarkan satu produk untuk satu target market aja. Ya, contohnya mungkin Anda bisa cari ya, satu produk, satu brand, yang brand itu dia cuman bikin produk itu aja, dan itu juga untuk orang-orang itu aja gitu, nggak ada yang lainnya gitu. Misalkan Levi's device ya, jin itu ya, dia cuma bikin jin doang, cuman satu produknya ya, produk jin itu, dan kemudian marketnya ya spesifik. Terus kemudian ada yang acak ya, selected segmentation, itu berarti satu company itu bikin produk yang berbeda untuk target market yang berbeda. Contohnya mungkin Google ya. Google itu punya produk-produk yang berbeda untuk target segmen yang berbeda. Google Meet, Google Podcast, Google Spreadsheet ya. Produknya beda-beda untuk target marketingnya berbeda-beda gitu ya, seperti itu. Terus juga ada produk specialization. Produk specialization ini berarti dia hanya menjual satu jenis produk saja, tapi untuk berbagai market yang berbeda. Contohnya adalah Bluebird ya, taksi Bluebird. Taksi Bluebird itu kan ya jualannya cuma satu ya, transportasi, tapi marketnya beda. Bluebird biasa yaitu untuk warga umum gitu. Bluebird ada juga yang bis ya, berarti untuk wisata, untuk mungkin studi tour, sekolah studi tour, atau perusahaan mau gathering kemana. Dan ada juga yang Bluebird Silver ya, yang mana itu target segmentasinya adalah yang high class, elit-elit gitu ya, seperti itu. Jadi itu adalah produk specialization. Nah, tapi juga ada yang market specialization ya. Nah, kalau yang pertama tadi itu hanya punya satu produk untuk satu pasar tertentu. Market specialization ini berarti mengakomodasi satu market itu dengan berbagai produk. Jadi target
marketnya itu satu, tapi produknya banyak. Contohnya seperti produk kecantikan, ya. Cuman nge-serve woman saja, wanita ya. Tapi di situ dia punya banyak produk, shampoo-nya, untuk body shop, untuk lipstick, conditioner, jadi banyak produknya tapi khusus untuk segmen cewek kecantikan aja. Terus yang terakhir adalah all market coverage ya, berarti dia bikin produk untuk semuanya ya, contohnya kayak Mr. DIY, bukan Mr. DIY, tokonya LG gitu ya. LG kan kita tahu ya, dia dari mesin cuci sampai HP, sampai AC, kompor, semuanya dia bikin ya, karena untuk memang all marketnya meskipun segmentasinya tetap tadi rumah tangga, keluarga gitu ya. Jadi segmentasi itu kotak besarnya, target itu lebih kecil-kecil di dalamnya gitu ya. Dan dengan mengklasifikasi itu, Anda tahu karakter produknya seperti apa, untuk siapa targetnya, dan Anda bisa jadi bahasa yang lebih relevan dan strategi visual maupun verbal yang bisa lebih efektif. Itu kira-kira rekan-rekan, mungkin nanti insya Allah lanjut ke positioning ya. Karena sudah sampai, terima kasih sudah menemani untuk hadir. Insya Allah ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pisang. Buah pisang. Oke. Ini buah pisang kok. Mau pisang tah. هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا أهدانا